Selamat pagi teman-teman semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dios, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Pendidikan. Di sini kami dari kelompok 12, saya Delima Syotang dan ada rekan saya Selin Alia Dwi Santika dan Najibullah. Di sini kelompok kami akan membahas materi tentang binomial C kuadrat one sample. Teman-teman tahu nggak sih definisi dari binomial? Nah, uji binomial ini adalah metode statistik yang digunakan ketika data bersifat dikotomis, yaitu hanya memiliki dua kategori seperti lulus atau tidak lulus, sukses atau gagal, iya dan tidak. Uji ini bertujuan untuk menentukan apakah proporsi kejadian pada sampel yang sama dengan proporsi yang diharapkan dalam populasi. Setiap observasi dianggap sebagai percobaan yang independen dan hanya menghasilkan dua kemungkinan hasil. Dalam uji ini, peneliti membandingkan proporsi sampel dengan proporsi teoritis, yang dimana jika proporsi yang diamati berbeda secara signifikan dari proporsi yang diharapkan, maka hipotesis nol ditolak. Dan uji binomial digunakan ketika penelitian ingin menguji persentase keberhasilan, kelulusan, atau kecenderungan respon terhadap kategori tertentu, terutama pada sampel berskala kecil maupun besar. Nah, di sini kelompok kami ada menampilkan rumus dari binomial yang dimana P dari X sama dengan K dengan kombinasi N, pilih K dikali P pangkat K dikali 1 minus P pangkat N minus K. Yang dimana keterangannya N ini adalah jumlah sampel, sedangkan K jumlah keberhasilan, dan P itu ada probabilitas keberhasilan teoritis. Nah, di sini ada definisi dari C kuadrat one sample, yang dimana C kuadrat one sample test ini atau dikenal sebagai uji kesesuaian merupakan teknik analisis statistik untuk menentukan apakah distribusi kategori pada sampel sesuai dengan distribusi yang diharapkan berdasarkan teori atau proporsi populasi. Tidak seperti uji binomial yang hanya memiliki dua kategori, uji kuadrat digunakan untuk lebih dari dua kategori. Nah, uji ini membandingkan frekuensi observasi atau disebut dengan 0 dengan frekuensi harapan disebut dengan E. Bila selisih antara keduanya cukup besar sehingga nilai C kuadrat memiliki nilai kritis pada sampel. Pada hipotesis 0 bahwa data sesuai dengan distribusi yang diharapkan ditolak. Uji ini umumnya digunakan dalam penelitian pendidikan, pemasaran, ilmu sosial, ekologi, dan bidang lainnya yang membutuhkan pengujian apakah penyebaran data kategori nyata sejalan dengan model atau distribusi teoritis. Di sini juga kelompok kami ada menampilkan rumus dari C kuadrat one sample yang dimana C kuadrat dengan selisih kategori 0i kurang E kategori I kuadrat dibagi dengan E kategori I. Nah, di sini keterangannya itu 0 kategori I frekuensi observasi kategori ke 1 ke I, terus itu E kategori I frekuensi harapan kategori ke I, derajat kebebasan DF sama dengan K kurang 1. Itu saja paparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih. Selamat pagi. Baik teman-teman, pertama saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara penyajian binomial C kuadrat one sample. Jadi untuk melakukan C kuadrat one sample ini kita harus menentukan bagian dari hipotesis. Dalam hipotesis ini terdapat beberapa pengujian. Yang pertama itu ada pengujian dua arah dan pengujian satu arah. Lalu pengujian satu arah ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu pengujian satu arah lebih besar dan pengujian satu arah lebih kecil. Nah, di sini kami sudah melampirkan soal uji coba binomial C kuadrat one sample, yang dimana soalnya itu sebuah penelitian dilakukan terhadap 35 mahasiswa yang menggunakan dua metode belajar berbeda ketika mengerjakan soal, yaitu dengan belajar mandiri dan kerja kelompok. Pada awal pemberian tugas, setiap mahasiswa memilih salah satu metode belajar tersebut
Dan setelah 15 menit pengerjaan, peneliti kembali mencatat metode belajar yang digunakan mahasiswa. Apakah tetap menggunakan metode sebelumnya atau berubah? Dari hasil pengamatan pada 35 mahasiswa ini, terdapat variasi perubahan metode. Sebagian tetap menggunakan metode awal, sementara sebagiannya lagi beralih pada belajar mandiri dan bekerja kelompok. Penelitian ini juga menguji apakah terdapat perbedaan signifikan antara proporsi mahasiswa yang menggunakan belajar mandiri dan belajar kelompok sebelum pengerjaan soal dibandingkan. Baik teman-teman, di sini kita akan mengerjain data tersebut yang dimana kita akan menghitung frekuensi belajar mandiri. Teman-teman dapat melihat berapa jumlah siswa yang belajar mandiri dari data ini. Di sini ada 19 orang siswa yang belajar mandiri, dan sedangkan siswa belajar kelompok ada 16 orang. Kita klik 16 orang. Lalu untuk mengetahui berapa jumlah dari frekuensi tersebut, kita pakai rumus sama dengan sum masukkan data belajar mandiri dan data belajar kelompok. Lalu kita enter dan hasilnya ada 35 data tersebut. Di sini kita akan mencari nilai dari n, yaitu nilai dari n ini adalah nilai banyaknya data atau nilai keseluruhan data. Di sini nilai keseluruhan datanya itu ada 35, dan x ini adalah nilai frekuensi terkecil. Di sini kan nilai frekuensi terkecilnya itu ada 16. Jadi kita klik 16. Nah, untuk mencari koefisien binominalnya itu kita menggunakan rumus sama dengan binom please. Kita klik bagian yang ini dulu, bagian frekuensi yang terkecil dulu, 16, lalu nilai n, lalu nilai alfa, lalu kita masukkan rumus truth, lalu tinggal enter aja. Nah, hasilnya itu ada 0,367939. Untuk hasil yang di sampingnya ini adalah bagian data dua arah, tinggal kalikan 2 aja. Seperti ini. Nah, lalu kita mencari keputusan yang dimana keputusannya itu adalah IF masukkan data nilai P, yang dimana nilai P itu kan 0,367939. Kita masukkan data tersebut lebih besar dari nilai A atau alfa lebih besar dari nilai P. Nah, di sini kita membuat keputusannya yang dimana HO ditolak, dan HA diterima. Lalu H kita buat lagi, HO diterima, dan HA ditolak. Sesudah kita memasukkannya seperti ini, lalu kita membuat tinggal klik aja untuk hasil keputusannya.
Nah, ini hasil dari keputusannya, yaitu HO-nya diterima dan HA-nya ditolak. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan binomial C kuadrat menggunakan aplikasi SPSS. Langkah pertama, buka aplikasi SPSS, terus ke menu variable view yang ada di sebelah kiri. Nah, di bagian nama diubah menjadi sebelum mengerjakan soal, dan diubah juga menjadi sesudah di sini sudah mengerjakan soal selama 15 menit. Nah, di bagian measure itu diubah menjadi scale kedua-duanya. Setelah itu kita pindah ke data view. Di data view ini kita terlihat kode-kode yang tadi kita buat sesudah dan sebelum. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke aplikasi Excel. Data yang di Excel itu kita pindahkan ke data view. Dimulai dari data sebelum dulu. Nah, data mandiri di sini itu diubah menjadi simbol angka 1, dan data belajar kelompok di sini diubah menjadi simbol angka 2. Nah, jadi kita pindahkan terlebih dahulu data sebelumnya. Yang pertama ada data belajar mandiri diberi simbol 1, belajar kelompok simbol 2, belajar mandiri simbol 1, belajar kelompok simbol 2, belajar mandiri simbol 1, dan begitu seterusnya sampai 35 siswa. Nah, next, selanjutnya kita masuk ke data sesudah 15 menit itu. Lakukan hal yang sama sampai 35 siswa tersebut. Nah, setelah itu langsung kita masuk ke menu uji dengan membuka menu analisis, terus non-parametric test, habis itu logarithm dialog. Setelah itu kita tekan binomial. Data sesudah tersebut dimasukkan ke dalam tes variable list, terus kita tekan option. Setelah itu kita checklist bagian deskriptif dan kuartilnya. Nah, selanjutnya kita langsung tekan OK. Nah, terlihat hasil uji binominal tesnya di grup 1 itu yang belajar mandiri. Di grup 1 itu kategori untuk belajar kelompok terdapat nilai N-nya 11, dan di grup 2 untuk belajar mandiri terdapat nilai N-nya 24, jadi total keseluruhannya 35. Untuk menentukan chi-square atau biasa disebut chi kuadrat, langkah pertama masuk ke menu analisis, terus cari non-parametric test, terus habis itu ke ligasi dialog, pilih yang tulisan chi-square. Habis itu data sesudahnya dipindahkan ke dalam tes variable list. Selanjutnya pilih option. Di option ini checklist bagian deskriptif dan juga bagian kuartilnya. Nah, selanjutnya langsung tekan OK saja. Jadi inilah hasil dari uji chi-square menggunakan SPSS.